Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Rosikin. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dengan prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Oke, pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita mengarsip dengan sistem abjad dan sistem kronologi. Nah, untuk tutorial yang pertama kita akan mengarsipkan surat masuk dengan sistem abjad. Apa saja sih yang kita butuhkan? Yang pertama, ada buku agenda surat masuk dan ada daftar indeks untuk surat masuk. Lalu ada surat masuk, beberapa surat masuk. Lalu ada guide. Kita membutuhkan 3 guide. Yang pertama ada guide primer dengan warna merah, yang kedua ada guide sekunder dengan warna biru, dan yang terakhir ada guide tersier dengan warna kuning. Kita akan membutuhkan 3 guide ini. Lalu ada map folder. Map yang kita gunakan adalah map folder dengan sistem pengunci agar memudahkan kita dalam menyimpan surat. Lalu kita juga membutuhkan sticky note. Untuk apa? Sticky note ini nantinya akan kita gunakan sebagai penanda dengan kode-kode tertentu. Dan yang terakhir kita butuhkan adalah pulpen. Pertama-tama, kita akan mengurutkan berbagai surat masuk ini sesuai dengan tanggal surat yang pertama masuk hingga surat yang terbaru masuk atau tanggal yang terakhir masuk. Ya, untuk surat yang pertama bisa kita lihat di sini. Surat ini dibuat pada tanggal 28 Agustus 2017 dan yang terakhir surat ini dibuat pada tanggal 23 September 2021. Untuk selanjutnya, surat-surat ini akan kita masukkan ke dalam buku agenda surat masuk. Bagaimana cara memasukkannya? Untuk bagian tanggal surat, bisa kita lihat di surat yang pertama ini. Untuk tanggal suratnya adalah 28 Agustus 2017. Lalu bisa kita tuliskan di sini untuk tanggal suratnya yaitu 28 Agustus 2017. Nah, untuk tanggal penerimanya adalah 2 hari setelah tanggal tersebut diproduksi, yang tidak lain tidak bukan adalah tanggal 30 Agustus 2017. Untuk nomor suratnya bisa langsung kita ambil dari nomor yang ada di dalam suratnya. Lalu ada pengirim. Pengirimnya di sini adalah Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, ini seperti ini. Untuk perihalnya adalah isi yang disampaikan dari surat ini. Perihalnya adalah undangan perkenalan prodi dengan mahasiswa baru. Dan yang terakhir ada diteruskan kepada ini menyangkut kepada siapa surat itu ditujukan. Jika ada seperti ini, Bapak atau Ibu dosen FPB yang tidak lain tidak bukan ditulis di dalam surat ini. Nah, yang terakhir kita harus memasukkan kode klasifikasi arsip. Sebelum kita memasukkan kode klasifikasi arsipnya, kita harus mengisi daftar indeks surat masuk terlebih dahulu. Nah, mengapa kita membutuhkan daftar indeks ini? Karena nama pengirim dan indexing order nantinya akan berubah namanya. Contohnya seperti surat yang pertama tadi. Surat tadi dikirimkan oleh Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Nah, untuk indexing order atau strike ordernya, penamaannya dibalik. Fakultasnya berada di belakang dan nama instansinya maju, yaitu Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, fakultasnya fakultas. Untuk kodenya sendiri, diambil dari 2 huruf nama instansi tersebut yang sudah kita balik, yaitu PE. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam buku agenda surat masuk dengan kode arsip PE.
Begitu seterusnya, kita isi semua surat yang ada, kita masukkan ke dalam buku agenda surat masuk ini secara lengkap, detail, dan tak lupa kita juga harus mengisi daftar indeks arsip. Setelah kita memasukkan berbagai surat tadi ke dalam buku agenda surat masuk, yang kita lakukan selanjutnya adalah menyimpan surat ini di dalam folder atau map folder tadi. Yang kita butuhkan adalah kertas guide ini ya. Untuk guide yang pertama, guide primer yaitu warna merah. Yang kedua ada guide sekunder warna biru, dan yang terakhir ada guide tersier warna kuning. Guide ini nantinya akan memudahkan kita dalam proses penyimpanan dan pencarian surat. Selanjutnya kita akan mengisi guide-guide ini dengan sticky note. Fungsi sticky note ini adalah agar kita bisa menuliskan kode yang memudahkan kita dalam kita menyimpan surat nantinya. Untuk guide pertama, yaitu guide primer ini, berisi kode abjad dari misalkan dari A sampai C, dari D sampai F, dan seterusnya. Nah, kebetulan surat yang sudah kita masukkan ke dalam buku agenda surat masuk kebetulan kode awalnya sama, yaitu P. Langsung saja kita masukkan kode guide yang ada pada guide primer ini. Kita tuliskan P sampai S. Nah, untuk guide yang kedua, yaitu guide sekunder, kita masukkan kode awal dari kode klasifikasi arsip, yaitu P. Jadi nantinya ini akan menjadi pembagi untuk guide-guide kode klasifikasi arsipnya. Dan yang terakhir, guide ketiga, kita isikan sesuai dengan kode klasifikasi arsip yang kita butuhkan, yaitu PE. Nah, sudah. Nantinya akan jadi seperti ini ya. Jadi untuk guide primernya dari abjad P sampai S, untuk guide sekundernya yaitu P, untuk guide tersiernya yaitu PE. Langsung saja kita masukkan surat kita ke belakang sini, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam map folder dengan posisi seperti ini. Tak lupa kita masukkan buku agenda surat masuk yang telah kita isi tadi. Kita rapikan. Untuk lebih rapinya mungkin bisa dimasukkan satu persatu ya. Selanjutnya kita akan mengarsip dengan sistem kronologi. Pertama-tama di sini sudah ada surat keluar. Di sini ada buku agenda surat keluar. Sebentar, terlalu cerah. Seperti ini. Di sini sudah ada buku agenda surat keluar. Untuk surat-surat ini tentunya akan kita urutkan dari surat yang terlebih dahulu masuk hingga surat yang terakhir masuk. Untuk surat yang pertama masuk yaitu tanggal 25 Februari 2020, dan yang terakhir ada
surat dengan tanggal 30 Februari 2021. Langsung saja kita masukkan ke dalam buku agenda surat keluar ini. Nah, tadinya sudah ada 2 surat yang saya masukkan. Akan kita praktekkan surat yang belum masuk saja, yaitu surat ketiga pada tanggal 23 Maret. Kita ambil surat yang ketiga. Oke, surat yang ketiga berisi tentang permohonan pengunduran diri mahasiswa. Langsung saja kita masukkan. Untuk tanggal suratnya kita masukkan tanggal surat tersebut diproduksi, yaitu 23 Maret 2021. Untuk nomor suratnya bisa kita lihat di sini. Lalu dikirimkan kepada siapa surat ini? Bisa dilihat juga dari ini, kepada wakil dekan bidang akademik. Lalu ada perihal. Perihal ini isinya adalah inti dari surat tersebut. Inti dari surat ini adalah permohonan pengunduran diri mahasiswa. Lalu yang terakhir, kita harus memasukkan kode klasifikasi arsipnya. Untuk kearsipan dengan sistem kronologi ini, kita membutuhkan daftar indeks yang biasanya diproduksi oleh setiap instansi, dan nantinya setiap instansi dengan instansi lainnya akan berbeda-beda. Saat ini sudah saya rangkumkan untuk daftar klasifikasi arsipnya, kurang lebih nanti seperti ini penggunaannya. Nah, untuk klasifikasi arsip permohonan pengunduran diri mahasiswa masuk dengan daftar klasifikasi arsip sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke dalam kemahasiswaan dengan kode KM. Lalu kita pilih antara status mahasiswa ataupun kesejahteraan mahasiswa. Di sini untuk surat pengunduran diri masuk dalam status mahasiswa dengan kode 00. Ini yang terakhir, kita lihat. Di sini ada 2 opsi, yaitu pengunduran diri dan dropout. Kita akan memilih pengunduran diri dengan kode 06. Lalu bagaimana kode klasifikasi arsipnya? Nah, untuk kode klasifikasi arsipnya, untuk yang pertama adalah KM, masuk dalam KM, yaitu kemahasiswaan. Lalu kita tulis saja kodenya di sini, KM. Ini ya. Lalu masuk dalam status mahasiswa dengan kode 00, kita masukkan dengan caranya seperti ini, koma 00. Lalu masuk di dalam pengunduran diri dengan kode 06. Penulisannya sama, koma 06. Jadi kode klasifikasi arsip dalam surat ini yaitu KM 00,06. Langsung kita masukkan ke dalam buku agenda surat keluar. Kodenya yaitu KM 0006. Selanjutnya kita akan memasukkan surat-surat ini beserta buku agenda surat keluarnya ke dalam map folder ini. Tentunya kita akan membutuhkan guide. Sama seperti sistem abjad tadi, yang kita butuhkan adalah 3 guide dengan 3 warna berbeda. Yang pertama ada warna merah dengan guide primer, yang kedua ada guide warna biru yaitu guide sekunder, dan yang terakhir ada guide warna kuning yaitu guide tersier. Kita membutuhkan sticky note untuk penulisan kodenya. Untuk guide primernya sendiri berisi kode awal untuk surat ini. Nah, seperti ini. Kode awalnya adalah KM, lalu ada 00, dan yang terakhir 06. Jadi, untuk guide primernya diawali dari KM, lalu guide sekundernya 00, dan yang terakhir guide tersiernya 06. Langsung saja kita isi.
Kita awali dari KM terlebih dahulu. Langsung saja kita tempelkan ke dalam guide yang pertama, yaitu guide primer. Untuk yang kedua, guide sekunder warna biru, kita masukkan kode yang kedua, yaitu kode keduanya adalah 00. Dan yang terakhir, dengan kode 06, penulisannya adalah 2 kode terakhir, yaitu 00,06. Jadi seperti ini guide-nya. Untuk guide primernya dengan kode KM, untuk guide primer sekundernya dengan kode 00, dan guide yang terakhir adalah guide tersier dengan kode 0006. Langsung saja kita masukkan suratnya seperti ini. Lalu tak lupa, kita juga akan menyisipkan buku agenda surat keluar. Untuk surat-surat lainnya sistemnya sama ya, hanya menyesuaikan kode klasifikasi arsip dari instansi tersebut. Dan yang terakhir kita masukkan ke dalam map folder seperti ini. Ini adalah kearsipan dengan sistem kronologi, dan ini adalah kearsipan dengan sistem abjad. Sekian untuk praktik kali ini. Saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas karena fisik saya sedang tidak memungkinkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.